Jadi permasalahannya sebenarnya sih bukan ini tuh bagaimana cara lancar ngomong di depan kamera gitu, atau grogi gitu ya. Kalau grogi mah harusnya enggak ya, karena kita itu kan ngomong sendiri depan kita kamera, nggak ada siapa-siapapun gitu ya. Nah pas grogi gitu. Yang bikin mikir itu ya itu tadi, karena tanpa skrip. Di luar sana itu banyak konten kreator yang channelnya itu isinya salah-salah gitu kan, tapi begitu yang nonton itu ribuan, bahkan ngalahin channel-channel besar ya, seperti Metro TV News, TV One, kayak channel-channel kayak yang punya saya ini ya, channel reaction video ini ya, itu yang lebih buruk dari saya ini banyak banget dan berhasil ya. Biasa followernya banyak, subscribernya subscribernya banyak, dia posting viewernya banyak banget tuh. Makanya saya juga bingung gitu kan. Halo sobat semua, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Oke, disclaimer dulu ya. Kalau ini apa kontenku ini mungkin terbata-bata ngomongnya atau nggak jelas ya, karena emang saya lagi membiasakan bikin konten itu tanpa bikin skrip atau teks ya. Ya, di video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana merintis jadi seorang YouTuber yang sepertinya gagal ya. Tapi yang jelas kalian jangan apa itu ya, jangan putus asa atas pengalaman saya ini kalau kalian melihat video ini ya. Jadi ada beberapa tip yang ingin jadi ada beberapa tip yang jadi ada beberapa tip yang ingin aku bagi ya, yang menurut saya ini membuat kita jadi gagal jadi seorang YouTuber. Yang pertama, jangan pernah pakai skrip atau teks saat membuat konten ya. Mungkin kalian kalau melihat YouTuber itu ngomongnya lancar tanpa atau tanpa mikir gitu kan. Itu sebenarnya mereka itu sudah menyiapkan narasi, menyiapkan kontennya. Dia itu mau bahas apa sih gitu kan. Mereka udah siapin, sudah dibikin skripnya, teksnya diketik. Mungkin beberapa aplikasi untuk membantu menayangkan teks itu ya. Mungkin kalau di CapCut itu ada namanya apa ya, lupa ya, tapi ada tuh fitur itu kalau di CapCut ya. Tapi saya sendiri sih emang belum nyoba ya pakai yang kayak gitu-gitu ya, karena intinya emang saya ini malas sekali membuat skrip. Saya lebih senang tuh langsung baca, langsung aku simpulkan, terus ya aku coba untuk ngomong aja gitu. Karena kenapa saya nggak suka bikin skrip atau tag ya? Karena saya sendiri menyadari kalau eh, tingkat kemampuan kecepatan ngetik saya ini sangat-sangat payah ya. Jadi kayaknya kalau saya bikin skrip panjang lebar dari A sampai Z itu kayaknya malah makan waktu banget gitu kan, buang-buang waktu. Sedangkan ya aktivitas kita ini kan nggak cuma jadi ngurusin pengen bikin konten aja ya, tapi ya harus tetap menjaga hidup bersosial bermasyarakat gitu. Jadi bagi-bagi waktu. Itu alasan saya kenapa tidak pakai skrip kalau ngomong di depan kamera atau saat membuat konten ya. Makanya boleh kalian cek konten-kontenku itu ngomongnya ya gitu, belepetan terus
arahnya kemana kayaknya nggak jelas ya. Ya itulah yang ingin saya sampaikan di sini, gitu kan. Ya walaupun itu orang lihatnya jadi sekarang blow on gitu kan, konten kreator blow on ngomong nggak jelas, arahnya nggak jelas, ya itu itu tadi yang pertama ya, uh, apa ya, tip kemungkinan kalian jadi youtuber gagal. Yang pertama, jangan pernah pakai skrip atau teks saat membuat konten, kecuali anda sudah punya basic seorang motivator atau orang yang ya mungkin dosen kayak gitu-gitu ya, atau pembicara, ya itu mungkin tanpa skrip mereka udah lancar eh, ngomong di depan kamera. Jadi permasalahannya sebenarnya sih bukan timnya, tuh bagaimana cara lancar ngomong di depan kamera gitu, atau grogi gitu ya. Kalau grogi mah harusnya enggak ya, karena kita itu kan ngomong sendiri depan kita kamera, nggak ada siapa-siapapun gitu kan. Nah pas grogi gitu loh. Yang bikin mikir itu ya itu tadi, karena tanpa skrip. Tips yang kedua, gunakan background atau editing apa adanya. Nah, untuk ini memang nggak bisa di apa ya, diglorifikasi ke semua konten kreator ya, bahwa kalau menggunakan background atau editing apa adanya itu pasti gagal dapat viewer, dapat subscriber, kontennya nggak ada yang nonton ya. Nggak juga sih, karena beberapa konten kreator yang udah saya lihat ya, terutama konten kreator yang dari daerah itu, yang orientasi kontennya itu ya hanya lingkungan sekitar gitu kan, kehidupan dia sehari-hari gitu, juga saya lihat hmm, biasa aja gitu kan, editingnya juga apa adanya. Nah, kenapa rame? Nah, ini yang perlu mungkin eh, saya share di sini ya, dari pemahaman saya, dari hasil saya, apa ya namanya ya, meng, mengevaluasi ya, mengevaluasi konten-konten yang beredar di YouTube ya, kenapa ada yang begitu followernya banyak, ada yang sedikit, viewernya banyak, ada yang nggak ada gitu kan. Yang pertama itu kesimpulannya, orang suka mensubscribe atau nonton channel YouTube yang sebenarnya isinya biasa aja tapi rame. Yang pertama mungkin satu, tokohnya ya, tokohnya itu atau orang yang berperan di dalam YouTube itu, mungkin kalau cowok mungkin ganteng, kalau cewek mungkin seksi cantik. Terus yang kedua itu emang isi kontennya itu berbeda, menarik gitu kan. Seperti kalau konten di ini ya, uh, di daerah gitu ya, itu kan masih natural banget ya. Mungkin dia ngontenin ini kebun, tanaman, bebek, kebo gitu kan. Nah, bagi sebagian netizen itu ada yang memang suka melihat hal-hal kayak gitu. Mereka nggak fokus lagi ke siapa yang jadi tokoh kontennya, terus apa itu, hmm, editingnya kayak apa, lightingnya kayak apa, mungkin nggak mereka pedulikan gitu. Karena emang di netizen di dunia maya itu emang terkotak-kotak sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Makanya kenapa ada tips dari YouTuber yang udah senior itu, kalau kalian bikin konten ya di YouTube atau bikin channel di YouTube, itu pasti tip yang pertamanya itu kalian harus menentukan mau konten siapa, konten siapa, mau konten apa, terkait apa, terus
target audiensnya itu siapa, nah itu harus ditentukan. Sebagai contoh gini, kalau kita ngambil konten politik ya, nah ini juga harus kita petakan dulu. Kita itu mau jadi konten kreator yang pro pemerintah, penguasa, atau pro rakyat. Nah ini harus dipetakan dulu. Nggak bisa kalian itu di tengah-tengah. Nanti itu akan, saya jamin tuh, sulit untuk channel kalian tuh susah berkembang. Makanya bisa kalian lihat channel pemerintah nih. Nah, mungkin ya followernya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan channel yang isinya itu kontennya hater atau pembenci kebijakan pemerintah. Pasti banyakkan dia gitu. Karena dari jumlah penduduk di Indonesia ini mungkin di atas 60% ya. Mungkin itu lebih arahnya ya, itu lebih nggak suka atau tidak puas dengan kinerja pemerintah. Makanya kalau kalian bikin channel YouTube dengan konten kontra dengan pemerintah, kayaknya lebih laku dibandingkan yang pro pemerintah. Ada lagi contoh, masalah agama ya. Nah, sekarang kalau kalian ngambil konten terkait religi atau agama, itu juga harus di eh, dipetakan dulu ya, atau difokuskan dulu. Ini kalian mau pro Islam moderat ya, emang agama yang paling mendominasi di dunia maya ini emang audiennya itu memang Islam ya. Jadi kita bicara konten terkait agama Islam di sini ya. Jadi di sini juga audien tuh kalau konten terkait agama ya itu tadi terbelah jadi dua, antara yang pro dengan Islam moderat, terus satu lagi dengan Islam yang apa ya, ya gitulah. Nah, saya malas mikir nih. Ya mungkin ya seperti Balawi lah gitu kan. Nah itu biasanya juga akan lebih laku yang konten-konten yang pro ke Balawi dibandingkan yang moderat. Karena emang tokoh-tokoh agama ini, Habib sama ulama-ulama ini emang lebih banyak yang tidak pro dengan pemerintah gitu. Dan itu pendukungnya sangat banyak. Makanya banyak juga, makanya banyak sekali kan konten-konten yang eh, kayak yang apa itu memposting ulang tentang terkait Habib Rizik, Habib Bahar, kayak gitu-gitu, pasti audiennya itu banyak banget, subscribernya juga lumayan cepat, viewernya juga pasti lumayan. Oke, untuk tip yang ketiga, durasi video terlalu pendek. Ya, kenapa salah satu kegagalan seorang konten kreator dalam mengembangkan konten channel YouTube-nya ya, salah satunya itu durasi video terlalu pendek. Kenapa itu berpengaruh terhadap kinerja kinerja akun YouTube? Ya karena YouTube itu akan mempromosikan ya, atau ya lebih aktif mempromosikan itu ya untuk video-video yang berdurasi panjang ya, bukan pendek-pendek gitu ya. Beda dengan short video ya. Kalau short video dengan long video itu memang marketnya berbeda gitu kan. Lebih cepat ke short video gitu. Tapi kalau kalian sudah menetapkan bahwa bikin channel YouTube ini untuk long video, nah itu hindari apa itu
membuat video dengan durasi terlalu pendek. Karena algoritma YouTube memang seperti itu. Dia apa ya? Semakin konten kita itu durasinya makin panjang, ini algoritma YouTube itu akan baca. Lanjut untuk tip yang keempat, jarang posting video. Nah, kalau Anda pengen gagal dalam membuat konten YouTube atau gagal mengembangkan channel YouTube kalian ya, ya jarang posting itu. Hmm, iya. Makanya kalau kalian pengen sukses ya, sukses ikut uh, berkompetisi ya, atau memperebutkan ceruk-ceruk rezeki dari dunia maya ya, memang harus konsisten gitu. Selama Anda nggak konsisten, itu bakalan sulit bersaing. Nah, itu juga yang saya alami. Saya sendiri itu jarang sekali posting konten ya. Mungkin ya nunggu waktu yang kita sempat atau kita lagi apa ya lagi pengen ada keinginan untuk buat. Nah, itu baru bikin konten. Soalnya saya sendiri juga eh, masih kerja gitu kan. Jadi bikin konten ini sebenarnya hanya pertama motivasinya itu ya belajar. Yang kedua ya merintis gitu kan. Karena saya paham bahwa untuk eh, seorang konten kreator yang berhasil itu prosesnya nggak bisa instan. Itu akan perlu waktu yang sangat lama. Kecuali gitu kan, kecuali Anda memiliki ini ya apa ya hmm, daya tarik tersendiri. Nah itu mungkin cepat ya seperti artis, aktor, bintang film, tokoh masyarakat. Itu cepat sekali untuk mengembangkan kontennya karena mereka itu sudah punya kelebihan yaitu nama besar ya. Nah kalau kayak saya kocok-kocok begini ya ini gambling sebenarnya gitu loh antara berhasil dan tidak gitu kan. Tetapi ya itu tadi jangan putus asa karena di luar sana itu banyak konten kreator yang channelnya itu isinya salah-salah gitu kan. Tapi ya gitu yang nonton itu ribuan bahkan ngalahin channel-channel besar besar ya seperti Metro TV News, TV One, kayak channel-channel kayak yang punya saya ini ya, channel reaction video ini ya, itu yang lebih buruk dari saya ini banyak banget dan berhasil. Ya biasa, followernya banyak, subscriber subscribernya subscribernya banyak, setiap posting viewernya banyak, banyak banget gitu. Makanya saya juga bingung gitu kan. Terus ya, tip yang kelima yaitu settingan akun YouTube yang salah ya. Kenapa salah satu kegagalan channel YouTube itu adalah settingan akun yang salah? Ya iya karena setiap kita bikin akun YouTube itu di dalamnya itu kan ada fitur-fitur yang harus diisi. Nah, jadi ada kayak eh, apa ya deskripsi ya deskripsi channel kita ini hmm, fokusnya kemana nih? Politik, entertain, terus apa itu ekonomi atau ini apa ya tip and trick kayak gitu-gitu kan. Jadi itu juga deskripsinya itu harus diisi. Jadi nggak boleh
ngawur juga ini gitu kan. Nah, pertama kali saya bikin akun YouTube ya gitu, ngawur. Jadi diisi semua dari makanan, bintang film, terus politik, sosial, ekonomi. Jadi deskripsinya itu ya general gitu, semua dimasukin. Karena waktu itu mikirnya, jadi kalau yang suka makanan, nanti siapa tahu kan channel kita bisa nyamber gitu kan. Terus yang suka politik, siapa tahu eh, nanti channel kita nyamber. Ternyata setelah saya mendengarkan dari tips-tips para suhu YouTuber, itu salah. Nah, itu mulai pelan-pelan aku ikutin tuh tips dari mereka, walaupun telat ya, karena harusnya kayak gitu di setting di awal ya. Jadi algoritma YouTube itu nggak bingung gitu kan. Terus hashtag ya hashtag itu juga menentukan. Kalian jangan lupa ngisi di kolom hashtag itu sebanyak-banyaknya ya. Karena itu kalau nggak salah sampai 500 kata ya. Nah itu kalau bisa dioptimalkan, tapi ya itu tadi harus sesuai dengan isi konten kita. Yang keenam, nilai jual yang rendah. Apa itu nilai jual yang rendah? Ya tentunya nilai jual diri kita sendiri. Ya enggak? Kita itu punya nilai jual apa ya ke audiens gitu kan? Muka. Ya, kalau muka pas-pasan, strateginya gimana nih? Gitu kan? Mungkin mukanya cakep, tapi suaranya jelek. Kayak saya gini ya, suaranya jelek. Strateginya apa? Itu juga jadi problematika bagi konten kreator yang baru mulai. Nah, kecuali artis tadi, terus apa itu tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi, motivator, kayak gitu-gitu. Itu apa ya? Itu jangan jadi rujukan keberhasilan gitu, karena mereka sudah memiliki nilai jual yang tinggi. Ya. Coba kalian lihat, cewek bikin konten, ceweknya cantik, seksi, ya nggak? Mungkin dia bikin channel asal-asalan juga bakalan cepat laku. Karena apa? Nilai jual dirinya itu udah tinggi. Gitu. Nah, yang belum terjawab ini ya pertanyaan yang mungkin saya tanyakan ini ya sampai sekarang ini belum terjawab. Seorang konten kreator pemula yang sedang merintis, tapi nilai jualnya dirinya itu rendah, seperti mukanya tidak oke, suaranya juga kayak kaleng rombeng nggak oke juga, ditambah isi kontennya juga nggak jelas. Nah, ini juga saya nyari-nyari di YouTube itu belum nemu tip bagi yang tadi saya tanyakan itu. Karena kebanyakan tip-tip konten kreator YouTuber ya, itu isinya ya tipsnya itu kebanyakan bombastis ya. Cara mendapatkan subscriber dalam 1 jam, 3.000 subscriber dijamin. Flat. Ya, jaminan dari mana? Gitu kan. Terus dengan teknik ini kalian akan mendapatkan profit dari konten 30 juta. Nah, seminggu. Nah, ya bombastis kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu kan ibaratnya memberikan kita semangat ya. Semangat bagi kita-kita itu konten kreator yang baru memulai.
Ya emang perlu melihat yang membuat kita termotivasi untuk lebih terpacu ya untuk berkreasi ya nggak. Cari peruntungan itu kan bisa dari mana aja ya, nggak harus kerja kantoran, eh, gitu menjadi apa itu, pengusaha ya harus itu kan, bisa dari mana, siapa tahu emang rezeki kalian mungkin di sini di dunia maya ya nggak. Oke, itu tadi beberapa pengalaman ya yang saya tuangkan dalam bentuk 6 tips gagal jadi konten kreator atau youtuber ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan jangan putus asa. Teruslah untuk berusaha. Kalau emang rezeki ya, insya Allah kalian akan menjadi salah satu konten kreator yang akan berhasil. Terima kasih yang sudah nonton. Uh, komenlah yang bijak, tidak rasis, sopan. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.